Kehidupan yang terlihat sempurna. Di sebuah kawasan perumahan yang tenang di Surabaya, tinggal seorang wanita bernama Clara Mahendra. Bagi orang-orang yang mengenalnya, Clara adalah gambaran kehidupan yang sempurna. Ia berusia 32 tahun. Menikah dengan seorang pria bernama Arif Mahendra, seorang konsultan keuangan yang cukup sukses. Mereka memiliki dua anak yang sehat. Rumah dua lantai mereka berdiri rapi di sebuah kompleks yang dipenuhi pohon-pohon besar dan jalanan yang selalu bersih. Setiap pagi, Clara menjalani rutinitas yang hampir tidak pernah berubah. Ia bangun pukul 6, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, mengantar mereka ke sekolah. Setelah itu ia biasanya pergi ke gereja kecil di dekat rumah untuk membantu kegiatan komunitas. Semua orang di lingkungan itu mengenalnya. Clara selalu tersenyum, selalu ramah, selalu terlihat tenang. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana perasaan Clara sebenarnya. Karena di balik kehidupan yang terlihat sempurna itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Kekosongan. Bukan karena ia tidak mencintai keluarganya. Bukan karena ia tidak bersyukur dengan hidupnya. Tetapi karena rutinitas yang sama, hari demi hari, membuat hidupnya terasa seperti berjalan tanpa arah. Pagi menjadi siang, siang menjadi malam, dan semuanya terasa berulang, tanpa sesuatu yang benar-benar membuat jantungnya berdebar. Suatu sore, Clara menghadiri latihan paduan suara gereja di dekat Taman Bungkul. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Maya Santoso. Maya baru saja pindah ke kompleks mereka beberapa bulan sebelumnya. Berbeda dengan Clara yang lembut dan tenang, Maya memiliki kepribadian yang lebih serius. Ia tidak banyak bicara, namun ketika berbicara, ia selalu terlihat sangat tulus. Maya sudah menikah dengan seorang pria bernama Daniel Santoso, seorang teknisi listrik yang bekerja di perusahaan industri di Surabaya. Suatu malam setelah latihan paduan suara selesai, Clara dan Maya duduk bersama di halaman gereja. Lampu jalan menerangi halaman yang sepi. Angin malam bertiup lembut. Kadang aku merasa hidup ini berjalan terlalu cepat, kata Clara sambil menatap langit. Maya tersenyum kecil. Bagi sebagian orang, justru terasa terlalu lambat. Clara tertawa pelan. Malam itu mereka berbicara cukup lama. Tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang kehidupan pernikahan. Sejak malam itu, Clara dan Maya menjadi cukup dekat. Mereka sering bertemu, kadang di gereja, kadang di rumah masing-masing. Kadang mereka bahkan pergi berbelanja bersama. Suatu hari, Clara mengundang Maya dan suaminya makan malam di rumahnya. Daniel datang bersama Maya malam itu. Daniel adalah pria yang cukup tinggi dengan wajah yang tenang. Ia tidak banyak bicara, namun ketika berbicara, suaranya terdengar lembut. Selama makan malam, percakapan berjalan santai. Anak-anak bermain di ruang tamu. Arif dan Daniel berbicara tentang pekerjaan. Clara dan Maya sibuk di dapur. Namun ada satu momen kecil yang tidak disadari siapapun. Ketika Clara membawa minuman ke meja makan, Daniel menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tatapan itu singkat, namun cukup untuk membuat Clara sedikit menyadarinya. Ia tidak mengatakan apapun, tidak memikirkannya terlalu jauh. Namun entah kenapa, malam itu ketika semua orang sudah pulang, Clara masih mengingat tatapan itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun hubungan antara kedua keluarga itu semakin dekat. Mereka sering bertemu, sering makan malam bersama, sering menghabiskan waktu di taman dekat rumah. Suatu malam setelah acara gereja, Clara dan Daniel kebetulan berjalan bersama menuju parkiran. Maya masih berbicara dengan beberapa orang. Arif sudah pulang lebih dulu dengan anak-anak. Untuk beberapa saat mereka hanya berjalan dalam diam. Lampu parkiran memantulkan cahaya kekuningan di aspal. Aku jarang bertemu orang yang bisa berbicara seperti kamu, kata Daniel tiba-tiba. Clara menoleh sedikit, seperti aku. Daniel tersenyum kecil. Kamu membuat orang merasa nyaman. Clara tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum. Namun malam itu,
Untuk pertama kalinya, Clara merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan cinta, belum. Namun ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Dan tanpa ia sadari, perasaan kecil itu akan menjadi awal dari sebuah cerita yang suatu hari akan mengguncang seluruh kota Surabaya. Cerita tentang persahabatan, tentang rahasia, tentang cinta terlarang, dan tentang sebuah peristiwa mengerikan yang akan membuat semua orang bertanya, bagaimana kehidupan yang terlihat begitu sempurna bisa berubah menjadi tragedi yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Beberapa minggu setelah makan malam pertama itu, hubungan antara keluarga Clara dan keluarga Maya menjadi semakin dekat. Di lingkungan perumahan mereka di Surabaya, kedekatan seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Orang-orang sering saling berkunjung, sering makan bersama, sering membantu satu sama lain. Namun kedekatan itu juga menciptakan sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Kedekatan menciptakan kesempatan, dan kesempatan kadang membawa perasaan yang tidak diharapkan. Suatu sore, Clara sedang berada di gereja kecil dekat Taman Bungkul. Hari itu tidak ada kegiatan besar, hanya beberapa orang yang sedang merapikan ruang aula untuk acara akhir pekan. Clara sedang menata kursi ketika ia mendengar seseorang memanggil namanya. Clara. Ketika ia menoleh, ia melihat Daniel berdiri di pintu aula. Ia terlihat sedikit canggung. "Maaf mengganggu," katanya. Clara tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Kamu mencari Maya?" Daniel menggeleng. "Tidak. Maya sedang di rumah." Clara terlihat sedikit bingung. Lalu, Daniel menarik napas pelan sebelum berkata sesuatu yang tampak sederhana. "Aku sebenarnya ingin bicara denganmu sebentar." Clara tidak langsung menjawab. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam nada suara Daniel yang membuat percakapan itu terasa berbeda dari biasanya. Mereka akhirnya duduk di bangku kayu di halaman gereja. Angin sore berhembus pelan. Suasana cukup tenang. Beberapa anak kecil bermain di taman tidak jauh dari sana. Untuk beberapa saat, Daniel hanya menatap jalanan tanpa berkata apa-apa. Seolah sedang mencari kata yang tepat. "Aku tidak tahu bagaimana memulai ini," katanya akhirnya. Clara tersenyum sedikit. Itu biasanya pertanda percakapan yang serius. Daniel tertawa pelan. Mungkin memang begitu. Ia menatap Clara beberapa detik sebelum melanjutkan. "Aku merasa hidupku sangat datar." Clara sedikit terkejut dengan pengakuan itu. Daniel terlihat seperti pria yang tenang dan stabil. Bukan tipe orang yang biasanya mengeluh tentang hidup. "Datar bagaimana?" tanya Clara. Daniel mengangkat bahu. "Pekerjaan, rumah, rutinitas, semuanya terasa sama setiap hari." Clara memahami perasaan itu lebih dari yang ingin ia akui. Karena ia juga merasakannya. Namun ia tidak pernah benar-benar mengatakan hal itu kepada siapapun. "Aku tahu perasaan itu," kata Clara akhirnya. Daniel menoleh kepadanya. "Benarkah?" Clara mengangguk. "Kadang aku juga merasa seperti menjalani hidup yang sama setiap hari." Daniel tersenyum kecil. "Aku pikir hanya aku yang merasa seperti itu." Percakapan itu sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada kata-kata romantis. Tidak ada pengakuan apapun. Namun ada sesuatu yang mulai tumbuh dari percakapan itu. Pemahaman. Perasaan bahwa mereka tidak sendirian dalam apa yang mereka rasakan. Beberapa hari kemudian, Daniel mengirim pesan kepada Clara. Pesan itu singkat. "Hai, apa kabar?" Clara menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum membalas. "Baik, kamu." Percakapan itu berlanjut. Awalnya hanya pesan-pesan ringan. Tentang kegiatan sehari-hari. Tentang pekerjaan. Tentang cuaca di Surabaya yang akhir-akhir ini sering hujan di sore hari. Namun perlahan, percakapan mereka menjadi lebih pribadi. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah mereka ceritakan kepada pasangan masing-masing. Tentang rasa lelah. Tentang kebosanan. Tentang perasaan bahwa hidup mereka tidak selalu seindah yang terlihat dari luar. Suatu malam, Daniel mengirim pesan yang membuat Clara cukup lama terdiam.
Aku merasa lebih mudah bicara denganmu daripada dengan siapapun. Clara membaca pesan itu beberapa kali. Ia tahu kalimat itu bisa berarti banyak hal. Namun ia memilih menjawab dengan hati-hati. Mungkin karena kita tidak saling menilai. Daniel membalas hampir langsung. Atau mungkin karena kita saling memahami. Sejak saat itu, percakapan mereka menjadi semakin sering. Kadang mereka bertukar pesan larut malam. Kadang mereka bertemu secara kebetulan di gereja. Kadang mereka berbicara cukup lama ketika keluarga mereka berkumpul. Namun mereka selalu menjaga jarak, setidaknya di depan orang lain. Suatu malam setelah acara gereja selesai, Clara berjalan keluar menuju parkiran. Hujan kecil mulai turun. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya lembut di aspal yang basah. Ketika ia membuka pintu mobilnya, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. "Daniel, kamu belum pulang?" tanya Clara. Daniel menggeleng. Menunggu hujan reda, mereka berdiri di bawah atap parkiran. Hujan semakin deras. Untuk beberapa saat mereka hanya mendengarkan suara air yang jatuh ke tanah. "Aku pernah berpikir tentang sesuatu," kata Daniel tiba-tiba. Clara menoleh. "Apa?" Daniel terlihat ragu. Namun akhirnya ia berkata pelan. "Bagaimana kalau kita bertemu, hanya untuk bicara?" Clara terdiam. Ia tahu apa arti kalimat itu. Tidak ada kata yang secara langsung mengatakan sesuatu yang salah. Namun keduanya tahu bahwa pertemuan seperti itu bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. "Kita sudah sering bicara," kata Clara pelan. Daniel mengangguk. "Ya, tapi selalu ada orang lain di sekitar kita." Clara menatap hujan di depan mereka. Hatinya terasa berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tahu ini adalah titik di mana semuanya bisa berubah. Ia bisa menolak, dan kehidupan akan kembali berjalan seperti biasa. Atau, ia bisa mengatakan iya, dan membuka pintu bagi sesuatu yang mungkin tidak bisa ia kendalikan lagi. Beberapa detik berlalu sebelum Clara akhirnya menjawab. "Baik." Jawaban itu sangat singkat, namun dampaknya akan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Karena sejak malam itu, percakapan mereka tidak lagi hanya sekadar percakapan antara dua orang yang saling mengenal. Itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Sesuatu yang diam-diam mulai tumbuh di antara mereka. Dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil di parkiran yang basah oleh hujan itu akan menjadi langkah pertama menuju sebuah tragedi yang suatu hari akan mengguncang seluruh Surabaya. Beberapa hari setelah percakapan di parkiran gereja itu, Clara mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih berada dalam batas yang wajar. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi hari menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengantar mereka ke sekolah, mengurus rumah. Kadang membantu kegiatan komunitas di gereja dekat Taman Bungkul. Namun ada satu hal yang berubah. Ia mulai menunggu pesan dari Daniel. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kadang pesan itu hanya berisi kalimat sederhana. "Bagaimana harimu?" Kadang hanya sebuah fotokopi dari kafe kecil yang ia datangi sepulang kerja. Namun percakapan-percakapan kecil itu perlahan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Suatu sore, Daniel mengirim pesan. "Aku sedang libur besok." Clara membaca pesan itu beberapa kali sebelum membalas. "Aku juga tidak ada kegiatan." Beberapa detik kemudian Daniel membalas lagi. "Bagaimana kalau kita bertemu?" Clara menatap layar ponselnya cukup lama. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang lebih jauh dari sekadar percakapan di parkiran gereja. Namun perasaan penasaran yang selama ini ia tekan perlahan mulai mengambil alih. "Di mana?" balasnya akhirnya. Daniel menyarankan sebuah kafe kecil di daerah yang cukup jauh dari lingkungan rumah mereka. Tempat yang tidak mungkin dikunjungi oleh orang-orang yang mereka kenal. Keesokan harinya, Clara tiba di kafe itu lebih dulu. Udara siang di Surabaya terasa cukup panas. Namun di dalam kafe, suasananya tenang. Musik jazz pelan terdengar dari speaker kecil. Beberapa orang duduk bekerja dengan laptop mereka. Clara duduk di meja dekat jendela.
Beberapa menit kemudian Daniel datang. Ia terlihat sedikit gugup, namun ketika melihat Clara, ia tersenyum. "Terima kasih sudah datang," katanya. Clara mengangkat bahu kecil. "Kita hanya bicara, kan?" Daniel mengangguk. "Ya." Namun keduanya tahu bahwa pertemuan itu lebih dari sekadar percakapan biasa. Awalnya mereka berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kehidupan sehari-hari. Namun perlahan percakapan mereka berubah menjadi lebih pribadi. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Tentang kekecewaan kecil dalam pernikahan. Tentang impian yang tidak pernah mereka kejar. Tentang rasa kosong yang kadang muncul tanpa alasan. "Aku tidak pernah berpikir aku akan berbicara seperti ini dengan seseorang," kata Daniel suatu saat. Clara menatapnya. "Maksudmu?" Daniel tersenyum kecil. "Dengan seseorang yang bukan istriku." Clara tidak langsung menjawab. Ia tahu kalimat itu berbahaya. Namun ia juga tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa lagi diabaikan. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Ketika mereka akhirnya berdiri untuk pergi, suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat jelas terasa. Di luar kafe, angin sore bertiup cukup kencang. Langit mulai sedikit mendung. Mereka berjalan menuju tempat parkir. Ketika Clara membuka pintu mobilnya, Daniel berkata pelan, "Aku senang kita melakukan ini." Clara menatapnya beberapa detik. "Aku juga." Beberapa detik hening berlalu. Lalu sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak direncanakan, namun seolah tidak bisa dihindari. Daniel mendekat sedikit, dan sebelum Clara sempat memikirkan apa yang sedang terjadi, Daniel mencium bibirnya. Ciuman itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup untuk mengubah segalanya. Ketika mereka akhirnya saling menjauh, keduanya terlihat sama-sama terkejut. Clara menarik napas dalam. "Kita seharusnya tidak melakukan itu." Daniel mengangguk. "Aku tahu, namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar ingin menarik kembali apa yang telah terjadi." Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sangat berbeda bagi Clara. Ia masih menjalani rutinitas yang sama. Namun pikirannya sering melayang. Ia mulai memikirkan Daniel lebih sering dari yang seharusnya. Dan tanpa ia sadari, hubungan yang dimulai dari percakapan sederhana itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Beberapa minggu kemudian, Clara dan Daniel mulai bertemu lebih sering. Selalu di tempat yang jauh dari lingkungan rumah mereka. Selalu dengan alasan yang terlihat normal. Namun pertemuan-pertemuan itu perlahan berubah menjadi hubungan rahasia yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa menjelaskan dengan tepat, namun ia merasa ada sesuatu yang berubah pada suaminya. Daniel sering terlihat melamun, kadang pulang lebih larut dari biasanya. Dan ketika Maya bertanya, jawabannya selalu terdengar terlalu sederhana. "Pekerjaan." Maya mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun semakin lama, firasatnya semakin kuat. Bahwa sesuatu sedang terjadi di balik kehidupannya yang tampak tenang. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul ke permukaan, tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan seberapa jauh semuanya akan berubah. Karena rahasia kecil yang dimulai dari percakapan sederhana itu, perlahan sedang bergerak menuju sebuah tragedi yang suatu hari akan membuat seluruh kota Surabaya gempar. Setelah pertemuan di kafe yang berakhir dengan ciuman itu, Clara mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya kesalahan kecil. Sesuatu yang terjadi karena emosi sesaat. Namun dalam hatinya, Clara tahu bahwa ia sedang berbohong kepada dirinya sendiri. Karena sejak hari itu, pikirannya selalu kembali kepada Daniel. Ketika ia sedang memasak di dapur. Ketika ia mengantar anak-anak ke sekolah. Bahkan ketika ia duduk bersama suaminya di ruang tamu. Nama Daniel muncul di kepalanya seperti bayangan yang tidak mau pergi. Beberapa hari kemudian, Daniel mengirim pesan lagi.
Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Clara membaca pesan itu berkali-kali. Ia tahu bahwa membalas pesan itu berarti membuka pintu yang lebih besar lagi. Namun setelah beberapa menit ragu, ia tetap mengetik jawaban. Aku juga. Pesan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak lagi bisa disebut sebagai kebetulan. Clara dan Daniel mulai bertemu secara rutin. Selalu di tempat yang jauh dari lingkungan rumah mereka. Kadang di restoran kecil, kadang di hotel bisnis sederhana di pinggir kota. Setiap kali mereka bertemu, mereka selalu mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa hubungan itu hanya sementara. Bahwa suatu hari mereka akan berhenti. Namun setiap kali mereka mencoba berhenti, mereka selalu kembali lagi. Hubungan itu seperti lingkaran yang tidak bisa diputus. Suatu siang, mereka bertemu di sebuah hotel kecil di pusat Surabaya. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke jalan raya. Hujan turun di luar, suasana di dalam kamar terasa sunyi. Clara duduk di tepi tempat tidur, sementara Daniel berdiri di dekat jendela. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Clara pelan. Daniel menoleh. Aku tahu, namun tidak ada satupun dari mereka yang bergerak untuk benar-benar menghentikannya. Beberapa menit kemudian Daniel berkata, aku tidak pernah berniat melakukan ini. Clara tertawa pelan. Aku juga tidak. Namun kenyataannya mereka tetap berada di ruangan yang sama. Tetap bersama. Tetap menjalani hubungan yang mereka tahu tidak seharusnya terjadi. Hari-hari berlalu. Hubungan rahasia itu semakin dalam. Mereka mulai mengenal satu sama lain dengan cara yang tidak pernah mereka lakukan dengan pasangan masing-masing. Mereka berbicara tentang masa kecil. Tentang mimpi yang tidak pernah tercapai. Tentang perasaan yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia. Namun semakin dalam hubungan itu berkembang, semakin besar pula risiko yang mereka hadapi. Di rumahnya, Maya mulai merasakan perubahan pada suaminya. Daniel sering pulang larut malam. Kadang terlihat sangat lelah. Kadang justru terlalu ceria tanpa alasan. Suatu malam ketika Daniel sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Maya yang sedang duduk di ruang tamu tanpa sengaja melihat layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan masuk, nama pengirimnya tidak disimpan. Namun isi pesannya cukup membuat Maya berhenti bernapas beberapa detik. Terima kasih untuk hari ini. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Maya menatap layar ponsel itu dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak membuka pesan itu. Namun kalimat singkat itu cukup untuk menimbulkan pertanyaan besar di kepalanya. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa maksudnya? Ketika Daniel keluar dari kamar mandi, Maya mencoba bersikap normal. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh pesan itu. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Sementara itu, Clara juga mulai merasakan tekanan dari hubungan rahasia mereka. Suatu sore ketika ia sedang berbelanja di supermarket dekat rumah, ia bertemu dengan Maya secara tidak sengaja. Maya tersenyum hangat seperti biasa. Clara, sudah lama kita tidak bicara. Clara membalas senyum itu, namun dalam hatinya ia merasa sangat tidak nyaman. Karena ia tahu sesuatu yang Maya tidak tahu. Mereka berjalan bersama di lorong supermarket, berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang anak-anak, tentang kegiatan gereja. Namun setiap kali Maya menatapnya, Clara merasa seolah rahasianya bisa terlihat dengan jelas. Ketika mereka berpisah di tempat parkir, Clara duduk di mobilnya beberapa menit tanpa bergerak. Hatinya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari seberapa jauh semuanya telah berjalan. Namun ketika Daniel mengirim pesan malam itu, apakah kamu merindukanku? Clara tetap membalas, ya. Dan dengan satu kata itu, ia kembali melangkah lebih dalam ke dalam hubungan yang perlahan membawa mereka menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar perselingkuhan. Karena di tempat lain di kota Surabaya, Maya mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil dari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sebuah firasat, sebuah kecurigaan,
Dan ketika semua potongan itu akhirnya menyatu, tidak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak malam ketika Maya melihat pesan aneh di ponsel Daniel, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Awalnya ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin pesan itu hanya dari teman kerja. Atau mungkin seseorang yang salah kirim. Namun semakin ia mencoba melupakan pesan itu, semakin kuat rasa tidak tenang di dalam hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Daniel lebih sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Kadang ia pulang sangat larut. Kadang ia terlihat terlalu sibuk dengan ponselnya. Suatu malam di rumah mereka di kawasan Tenang Surabaya, Maya akhirnya tidak bisa menahan pertanyaan yang selama ini ia simpan. "Kamu sedang banyak pekerjaan akhir-akhir ini?" tanyanya ketika mereka sedang makan malam. Daniel mengangguk tanpa menatapnya. "Ya, proyek baru di kantor." Maya memperhatikan cara Daniel menjawab. Terlalu cepat, terlalu sederhana, seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun Maya tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan makan. Tetapi di dalam pikirannya, pertanyaan itu terus berputar. Sementara itu, Clara mulai merasakan tekanan yang semakin besar dari hubungan rahasianya dengan Daniel. Hubungan yang awalnya terasa seperti pelarian dari rutinitas kini mulai membawa perasaan bersalah yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia bertemu Maya, perasaan itu semakin kuat. Suatu pagi di gereja dekat Taman Bungkul, Clara sedang membantu menata bunga untuk acara akhir pekan. Ketika ia menoleh, ia melihat Maya berjalan masuk. Seperti biasa, Maya tersenyum hangat. Namun entah kenapa, Clara merasa senyum itu terasa berbeda. "Clara," kata Maya sambil mendekat. "Sudah lama kita tidak mengobrol." Clara mencoba tersenyum santai. "Ya, aku juga merasa begitu." Mereka duduk di bangku kayu di halaman gereja. Angin pagi bertiup pelan. Beberapa orang lewat sambil menyapa mereka. Awalnya percakapan berjalan normal. Mereka berbicara tentang anak-anak, tentang kegiatan komunitas, tentang rencana liburan, sekolah. Namun setelah beberapa menit, Maya tiba-tiba bertanya sesuatu yang membuat Clara sedikit tegang. "Clara, menurutmu Daniel berubah akhir-akhir ini?" Clara merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia mencoba tetap tenang. "Berubah bagaimana?" Maya mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Ia sering terlihat jauh." Clara menatap tanah beberapa detik sebelum menjawab. "Mungkin hanya stres pekerjaan." Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Clara seolah mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Namun akhirnya ia hanya tersenyum kecil. "Mungkin kamu benar." Percakapan itu berakhir tanpa konfrontasi. Namun bagi Clara, beberapa menit itu terasa sangat panjang. Setelah Maya pergi, Clara duduk sendirian di bangku itu. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Untuk pertama kalinya ia benar-benar mempertanyakan apa yang sedang ia lakukan. Malam itu ketika Daniel mengirim pesan, Clara tidak langsung membalas. Pesannya berbunyi, "Aku merindukanmu." Clara menatap layar ponselnya cukup lama. Akhirnya ia membalas, "Kita harus bicara." Keesokan harinya mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota Surabaya. Suasana kafe cukup sepi, hanya ada beberapa orang duduk di sudut ruangan. Daniel datang beberapa menit setelah Clara. Ia langsung bisa melihat bahwa Clara terlihat gelisah. "Ada apa?" tanyanya. Clara menarik napas dalam. Maya mulai curiga. Daniel terdiam. "Curiga tentang apa?" Clara menatapnya. "Entahlah. Tapi dia merasa ada sesuatu yang berubah." Daniel bersandar di kursinya. Beberapa detik ia tidak mengatakan apa-apa. Lalu ia berkata pelan, "Kita sudah tahu ini akan terjadi suatu hari." Clara menatapnya dengan serius. "Mungkin kita harus berhenti." Kalimat itu membuat suasana di meja mereka menjadi sunyi. Daniel menatap Clara cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin berhenti?" Clara tidak langsung menjawab.
Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Ia ingin berhenti, namun ia juga tidak ingin kehilangan Daniel. Dan konflik itu membuatnya merasa semakin terjebak. Di tempat lain di kota Surabaya, Maya mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai memeriksa ponsel suaminya ketika Daniel tidak memperhatikannya. Ia mulai memperhatikan jadwal Daniel. Ia bahkan mulai mengingat setiap alasan yang pernah Daniel berikan ketika pulang terlambat. Potongan-potongan kecil mulai terbentuk di pikirannya. Namun ia masih belum memiliki bukti. Yang ia miliki hanya firasat. Firasat yang semakin hari semakin kuat. Bahwa seseorang telah masuk ke dalam kehidupan pernikahannya. Dan ketika Maya akhirnya menemukan siapa orang itu, tidak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari setelah percakapan di kafe itu, Clara mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mencoba menjauh dari Daniel. Ia tidak lagi membalas pesan dengan cepat. Ia menghindari pertemuan. Dan setiap kali Daniel mengajak bertemu, Clara selalu memiliki alasan untuk menolak. Namun menjauh ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Karena setiap kali ponselnya bergetar dan nama Daniel muncul di layar, perasaannya kembali kacau. Di sisi lain kota Surabaya, Maya mulai semakin yakin bahwa firasatnya selama ini bukan sekadar imajinasi. Suatu malam ketika Daniel sedang tidur, Maya kembali mengambil ponsel suaminya. Tangannya sedikit gemetar. Ia sebenarnya tidak pernah ingin melakukan ini. Namun rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketakutan membuatnya tidak bisa berhenti. Ia membuka riwayat pesan. Sebagian besar percakapan terlihat biasa. Tentang pekerjaan, tentang teman-teman. Namun ketika ia membuka salah satu percakapan yang tersimpan dengan nama yang tidak ia kenal, Maya menemukan sesuatu yang membuat napasnya terasa berhenti. Percakapan itu singkat, namun jelas. Aku merindukanmu. Besok kita bertemu. Dan beberapa pesan lain yang tidak meninggalkan banyak keraguan. Maya membaca nama pengirim itu berulang kali. Clara. Untuk beberapa detik, Maya hanya duduk diam. Pikirannya terasa kosong. Ia tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau tidak percaya. Clara bukan hanya seseorang yang ia kenal. Clara adalah temannya. Seseorang yang sering ia ajak berbicara. Seseorang yang pernah ia undang makan malam di rumahnya. Dan sekarang, nama itu muncul di layar ponsel suaminya. Maya menutup ponsel itu perlahan. Ia tidak membangunkan Daniel. Ia tidak mengatakan apapun malam itu. Namun sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia ingin mendengar kebenaran langsung. Beberapa hari kemudian, Maya mengirim pesan kepada Clara. Pesan itu sederhana. Clara, apakah kamu punya waktu untuk bertemu? Ketika Clara membaca pesan itu, jantungnya langsung berdegup keras. Ia tahu pesan itu tidak datang secara kebetulan. Namun ia tetap membalas. Tentu, ada apa? Maya menyarankan mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat Surabaya. Hari itu langit terlihat mendung. Hujan turun perlahan ketika Clara tiba di kafe itu. Maya sudah duduk di meja dekat jendela. Ketika Clara mendekat, Maya tersenyum. Namun senyum itu terasa berbeda dari biasanya. Terima kasih sudah datang, kata Maya. Clara duduk di kursi di seberangnya. Suasana di meja itu terasa sangat tegang. Awalnya Maya berbicara tentang hal-hal biasa. Tentang anak-anak, tentang kegiatan gereja. Namun Clara bisa merasakan bahwa percakapan itu hanya pembukaan. Beberapa menit kemudian Maya akhirnya berkata sesuatu yang membuat Clara merasa seolah dunia berhenti berputar. Aku melihat pesan di ponsel Daniel. Clara tidak langsung bereaksi. Namun wajahnya sedikit pucat. Maya menatapnya dengan tenang. Pesan dari kamu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Clara mencoba mengatakan sesuatu. Namun kata-kata terasa sulit keluar dari mulutnya. Maya akhirnya bertanya langsung. Apakah kamu memiliki hubungan dengan suamiku? Clara menunduk. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa ia hindari lagi.
Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana, katanya pelan. Maya tersenyum tipis. Coba saja jujur. Clara menarik napas panjang. Lalu akhirnya berkata, ya, satu kata itu cukup. Cukup untuk menghancurkan sesuatu yang selama ini Maya percaya. Namun anehnya, Maya tidak langsung marah. Ia hanya duduk diam, menatap cangkir kopinya. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Sudah berapa lama? Clara menjawab dengan jujur. Beberapa bulan. Maya mengangguk perlahan. Kemudian ia berdiri. Terima kasih sudah jujur. Clara terlihat bingung. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Maya menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku akan bicara dengan Daniel. Lalu ia pergi meninggalkan kafe itu. Clara duduk di sana sendirian. Tangannya masih gemetar. Ia tahu bahwa sejak hari itu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa jam kemudian, Daniel menerima telepon dari Maya di rumah mereka di Surabaya. Suara Maya terdengar sangat tenang. Namun justru itu yang membuat Daniel merasa takut. Aku tahu semuanya, kata Maya. Daniel tidak menjawab. Ia tahu tidak ada gunanya menyangkal lagi. Maya melanjutkan. Aku ingin bertemu dengan Clara. Daniel langsung berdiri dari kursinya. Untuk apa? Jawaban Maya singkat. Kita perlu menyelesaikan ini. Daniel tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti. Hubungan rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Akhirnya telah keluar dari bayang-bayang. Dan sesuatu yang jauh lebih besar sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah kehidupan mereka semua selamanya. Setelah percakapan di kafe itu, Clara mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Namun kenyataannya, tidak ada yang benar-benar terasa normal lagi. Setiap pagi ketika ia bangun di rumahnya di Surabaya, pikirannya selalu kembali pada satu pertanyaan. Apa yang akan dilakukan Maya selanjutnya? Maya sudah mengetahui semuanya. Rahasia yang selama berbulan-bulan ia sembunyikan kini telah terbuka. Dan Clara tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Maya. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Keheningan itu justru membuat Clara merasa semakin gelisah. Suatu siang yang mendung, Clara sedang berada di rumah sendirian. Suaminya sedang bekerja, anak-anaknya masih di sekolah. Rumah itu terasa sangat sunyi. Clara sedang mencuci piring ketika bel rumah berbunyi. Ting, suara itu terdengar biasa. Namun entah kenapa, Clara merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia berjalan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu itu, ia melihat seseorang berdiri di sana. Maya. Maya berdiri di depan rumahnya dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak marah, tidak juga tersenyum, hanya tenang, terlalu tenang. Halo, Clara, kata Maya pelan. Clara merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Maya, bolehkah aku masuk? Clara ragu beberapa detik, namun akhirnya ia mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Maya masuk ke dalam rumah. Langkahnya pelan. Ia melihat sekeliling ruang tamu Clara. Rumah itu terlihat rapi, hangat, seperti rumah keluarga biasa. Ironisnya, justru itulah yang membuat suasana terasa semakin berat. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Akhirnya Maya yang memulai percakapan. Daniel mengatakan semuanya. Clara menunduk. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, katanya pelan. Maya tersenyum tipis. Aku tahu. Jawaban itu membuat Clara sedikit terkejut. Namun Maya melanjutkan. Tidak ada orang yang memulai sesuatu seperti ini dengan niat menghancurkan hidup orang lain. Clara tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik kemudian Maya bertanya, apakah kamu mencintainya? Pertanyaan itu membuat Clara terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan jawaban itu sebelumnya. Hubungan mereka selalu terasa seperti pelarian. Namun sekarang, pertanyaan itu datang langsung dari seseorang yang paling berhak menanyakannya. Aku tidak tahu, jawab Clara akhirnya. Maya mengangguk perlahan. Kemudian ia berdiri dari kursinya. Ia berjalan beberapa langkah ke arah dapur.
Clara mengikuti dari belakang. Maya, kita bisa membicarakan ini, kata Clara dengan suara gemetar. Namun Maya tidak menjawab. Ia hanya berdiri di dekat meja dapur. Tangannya memegang sesuatu. Sebuah benda yang Clara kenali. Kapak kecil yang biasanya digunakan untuk memotong kayu di halaman belakang. Clara merasa napasnya tertahan. Maya, apa yang kamu lakukan? Maya menatapnya. Wajahnya masih tenang. Namun ada sesuatu di matanya yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah Clara lihat sebelumnya. Kamu mengambil sesuatu dariku, kata Maya pelan. Clara mencoba menenangkan suasana. Maya, kita bisa memperbaiki semuanya. Namun kata-kata itu tidak lagi memiliki arti. Suasana di dapur itu berubah menjadi sangat tegang. Maya melangkah mendekat. Clara mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup sangat keras. Beberapa detik berikutnya terasa seperti berjalan sangat lambat. Maya mengangkat kapak itu. Clara menjerit, namun ketika Maya mengayunkannya, Clara secara refleks mencoba menahan. Kapak itu jatuh ke lantai. Mereka berdua berjuang memperebutkannya. Tangan mereka saling mendorong. Tubuh mereka saling bertabrakan. Dalam kekacauan itu, Clara akhirnya berhasil merebut kapak tersebut. Namun pertarungan itu belum berhenti. Maya masih mencoba menyerangnya. Dan dalam kepanikan, Clara melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengayunkan kapak itu. Sekali, kemudian sekali lagi, dan lagi. Suasana rumah yang sebelumnya sunyi berubah menjadi kekacauan. Beberapa menit kemudian semuanya berhenti. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Clara berdiri di tengah dapur. Tangannya gemetar. Kapak itu jatuh dari tangannya. Di depannya, Maya tidak bergerak. Clara mundur beberapa langkah. Pikirannya terasa kosong. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit yang lalu mereka hanya berbicara. Dan sekarang, hidup seseorang telah berakhir. Hujan mulai turun di luar rumah di kota Surabaya. Suara hujan itu menjadi satu-satunya suara di rumah itu. Clara berdiri di sana cukup lama. Tidak bergerak, tidak menangis. Hanya mencoba memahami kenyataan yang baru saja terjadi. Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti. Sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Beberapa jam setelah kejadian itu, rumah Clara terasa seperti tempat yang asing. Padahal rumah itu adalah tempat yang selama bertahun-tahun ia anggap paling aman. Namun sekarang, setiap sudut ruangan terasa penuh dengan ketakutan. Clara duduk di lantai dapur cukup lama. Tangannya masih gemetar. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan yang terus berulang. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang berlangsung terlalu cepat. Beberapa menit sebelumnya, Maya masih berdiri di hadapannya. Mereka masih berbicara. Namun dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi sesuatu yang tidak terkendali. Clara tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang fatal. Ia hanya ingin menghentikan Maya yang menyerangnya. Namun sekarang, kenyataan yang ada di hadapannya tidak bisa diubah. Hujan masih turun di luar rumahnya di Surabaya. Suara hujan itu terasa seperti latar belakang yang terus mengingatkan Clara pada kesunyian rumah itu. Setelah beberapa saat, Clara akhirnya berdiri. Langkahnya terasa lemah. Ia berjalan menuju kamar mandi. Di sana ia mencuci tangannya berkali-kali. Air mengalir dari keran, namun perasaan di dalam dirinya tidak berubah. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, matanya terlihat kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara benar-benar merasa kehilangan kendali atas segalanya. Beberapa jam kemudian, Daniel mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mencoba menghubungi Maya, namun teleponnya tidak dijawab. Awalnya ia mengira Maya hanya sedang keluar rumah. Namun setelah beberapa jam berlalu tanpa kabar, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Di sisi lain, Clara akhirnya melakukan sesuatu yang sangat sulit. Ia menghubungi seseorang, bukan Daniel, bukan suaminya, melainkan polisi.
Ketika suara operator menjawab di telepon, Clara hanya mengatakan satu kalimat. Ada sesuatu yang terjadi di rumah saya. Beberapa menit kemudian, mobil polisi datang ke rumah Clara di kawasan Tenang Kota Surabaya. Lampu biru berkedip di tengah hujan. Tetangga mulai memperhatikan dari balik jendela mereka. Dua petugas polisi masuk ke dalam rumah. Mereka tidak menyangka akan menemukan situasi seperti itu. Salah satu petugas segera menghubungi tim investigasi. Tidak lama kemudian, rumah itu dipenuhi oleh aktivitas penyelidikan. Garis polisi dipasang. Beberapa petugas memotret setiap sudut ruangan. Sementara Clara duduk di ruang tamu dengan selimut di bahunya. Ia tidak mencoba melarikan diri. Ia tidak mencoba menyembunyikan apapun. Ketika seorang penyidik bertanya apa yang terjadi, Clara hanya mengatakan satu hal. Itu kecelakaan. Namun bagi polisi, kata kecelakaan tidak cukup. Mereka membutuhkan penjelasan yang lebih jelas. Sementara itu, kabar tentang kejadian tersebut mulai menyebar dengan cepat. Lingkungan tempat mereka tinggal di Surabaya bukanlah tempat yang sering mengalami peristiwa seperti ini. Tetangga mulai berbicara satu sama lain. Spekulasi mulai muncul, dan tidak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga Daniel. Ketika Daniel menerima telepon dari polisi, ia tidak langsung memahami apa yang mereka katakan. Namun setelah beberapa detik, ia akhirnya mengerti. Dan ketika ia mendengar nama yang disebutkan oleh petugas itu, kakinya terasa lemas. Ia segera pergi menuju kantor polisi. Di sana ia melihat Clara duduk di ruang interogasi. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan situasi itu. Daniel tidak pernah membayangkan bahwa hubungan rahasia mereka akan berakhir seperti ini. Sementara itu, penyelidikan polisi mulai mengungkap lebih banyak hal. Mereka menemukan pesan-pesan antara Clara dan Daniel. Mereka mengetahui tentang hubungan rahasia yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Dan bagi polisi, informasi itu membuka kemungkinan motif yang jauh lebih kompleks. Kasus ini tidak lagi terlihat seperti kecelakaan sederhana. Ini mulai terlihat seperti sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melibatkan perselingkuhan, kecemburuan, dan konflik emosional yang sangat dalam. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus itu mulai muncul di media lokal. Warga kota Surabaya mulai membicarakannya. Banyak orang tidak percaya bahwa seseorang seperti Clara bisa terlibat dalam peristiwa seperti itu. Karena selama ini Clara dikenal sebagai sosok yang ramah, aktif di komunitas, dan selalu terlihat sebagai ibu rumah tangga yang baik. Namun kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Sementara itu, Clara mulai menyadari bahwa kehidupannya kini berada di tangan sistem hukum. Setiap kata yang ia ucapkan akan dianalisis. Setiap detail kejadian akan diperiksa. Dan satu pertanyaan besar akan terus muncul. Apakah itu benar-benar tindakan membela diri? Atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Pertanyaan itu akan segera dijawab. Namun sebelum itu terjadi, kota Surabaya harus menyaksikan sebuah persidangan yang akan mengguncang semua orang yang mengikuti kisah ini. Beberapa minggu setelah kejadian di rumah Clara, kota Surabaya masih dipenuhi oleh pembicaraan tentang kasus tersebut. Di warung kopi, di kantor-kantor, bahkan di sekolah tempat anak-anak mereka belajar. Semua orang membicarakan hal yang sama. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga yang dikenal baik bisa terlibat dalam tragedi seperti itu? Sebagian orang percaya Clara hanya membela diri. Namun sebagian lainnya yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih rumit di balik kejadian itu. Media lokal mulai mengikuti kasus ini dengan sangat intens. Setiap perkembangan kecil langsung menjadi berita utama. Sementara itu, Clara kini menjalani hari-harinya dengan sangat berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi berada di rumahnya yang hangat. Ia kini harus menghadapi proses hukum yang panjang. Setiap hari dipenuhi dengan pertemuan dengan pengacara, pemeriksaan, dan persiapan untuk persidangan. Pengacaranya adalah seorang pria berpengalaman bernama Arman. Seorang pengacara yang sudah sering menangani kasus-kasus besar.
Dalam salah satu pertemuan mereka, Arman menjelaskan situasi yang dihadapi Clara. Kasus ini tidak sederhana, kata Arman dengan tenang. Mereka akan mencoba membuktikan bahwa kamu memiliki motif. Clara menatapnya. Motif. Arman mengangguk. Hubunganmu dengan Daniel. Nama itu membuat Clara menutup matanya sejenak. Hubungan yang dulu terasa seperti rahasia kecil kini menjadi pusat perhatian seluruh kota. Sementara itu, Daniel juga harus menghadapi tekanan yang sangat besar. Ia dipanggil untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak mudah. Sudah berapa lama hubungan Anda dengan Clara berlangsung? Daniel tidak bisa lagi berbohong. Beberapa bulan. Pertanyaan berikutnya bahkan lebih berat. Apakah Anda pernah berencana meninggalkan istri Anda? Daniel tidak langsung menjawab, namun keheningannya sudah cukup memberi makna. Setiap kata yang keluar dari ruang pemeriksaan itu perlahan menjadi bagian dari berkas penyelidikan. Dan semakin banyak informasi yang terungkap, semakin jelas bahwa kasus ini tidak sekadar tentang satu peristiwa di dapur rumah Clara. Ini adalah cerita tentang hubungan yang salah arah. Tentang keputusan kecil yang akhirnya membawa konsekuensi besar. Beberapa bulan kemudian, persidangan akhirnya dimulai di Pengadilan Kota Surabaya. Hari pertama persidangan dipenuhi oleh wartawan, kamera, dan warga yang ingin melihat langsung kasus yang telah mengguncang kota mereka. Clara memasuki ruang sidang dengan langkah pelan. Ia terlihat jauh lebih kurus dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Matanya tampak lelah, namun ia tetap mencoba terlihat tenang. Ketika persidangan dimulai, jaksa memulai dengan menjelaskan kronologi kejadian. Ia berbicara tentang hubungan rahasia antara Clara dan Daniel, tentang konfrontasi antara Clara dan Maya, dan tentang apa yang terjadi di dapur rumah Clara pada hari yang menentukan itu. Jaksa mencoba menunjukkan bahwa Clara memiliki alasan untuk takut kehilangan hubungan itu. Bahwa konflik antara Clara dan Maya mungkin lebih besar daripada yang Clara akui. Namun pengacara Clara memiliki pandangan berbeda. Ketika tiba giliran pembelaan, Arman berdiri di depan hakim dan berkata, "Klien saya tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang fatal. Dia hanya mencoba melindungi dirinya." Persidangan itu berlangsung selama beberapa hari. Setiap saksi membawa potongan cerita yang berbeda. Tetangga menceritakan bagaimana mereka melihat mobil Maya di depan rumah Clara hari itu. Polisi menjelaskan apa yang mereka temukan di lokasi kejadian. Dan akhirnya, Daniel sendiri dipanggil ke ruang sidang. Ketika Daniel berjalan menuju kursi saksi, seluruh ruangan terasa sangat sunyi. Semua orang tahu bahwa kesaksiannya bisa mempengaruhi hasil persidangan. Jaksa bertanya, "Apakah Anda mencintai Clara?" Daniel terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Ya." Jawaban itu membuat ruangan menjadi lebih sunyi lagi. Namun ketika pengacara Clara bertanya apakah Daniel pernah melihat Clara sebagai orang yang agresif atau berbahaya, Daniel menjawab dengan jujur, "Tidak pernah." Hari demi hari persidangan berlangsung. Argumen dari kedua pihak semakin intens. Setiap detail kejadian di dapur rumah Clara dianalisis dengan sangat teliti. Setiap gerakan, setiap kata, semua diperiksa. Bagi Clara, setiap hari di ruang sidang terasa seperti perjalanan yang sangat panjang. Ia harus mendengar kembali kejadian yang ingin ia lupakan. Berulang-ulang. Namun satu hal yang terus ia katakan tetap sama. Itu bukan sesuatu yang direncanakan. Itu terjadi karena aku takut. Akhirnya hari yang paling menegangkan tiba. Hari ketika hakim dan juri harus memberikan keputusan. Ruang sidang di kota Surabaya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mengetahui hasilnya. Clara duduk di kursinya dengan tangan yang saling menggenggam. Napasnya terasa berat. Seluruh hidupnya kini bergantung pada keputusan yang akan dibacakan beberapa menit lagi. Hakim membuka berkas di depannya. Seluruh ruangan menjadi sangat sunyi. Dan kemudian ia mulai membacakan keputusan itu. Ruang sidang di kota Surabaya terasa sangat sunyi. Semua orang menahan napas. Tidak ada suara kamera. Tidak ada bisikan.
Hanya suara kertas yang dibuka oleh hakim di depan ruangan. Clara duduk dengan tangan saling menggenggam. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Di kursi penonton, Daniel juga duduk dengan wajah tegang. Hidup mereka berdua kini bergantung pada keputusan yang akan dibacakan beberapa detik lagi. Hakim mulai berbicara dengan suara yang tenang. Ia menjelaskan kembali kronologi kejadian yang telah dibahas selama persidangan. Tentang hubungan rahasia antara Clara dan Daniel, tentang konfrontasi antara Clara dan Maya, dan tentang apa yang terjadi di dapur rumah Clara pada hari itu. Setiap kalimat terasa seperti membawa Clara kembali ke hari yang ingin ia lupakan. Hari ketika semuanya berubah. Hakim kemudian menjelaskan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan semua bukti, termasuk kesaksian para saksi, analisis penyelidikan polisi, dan juga kondisi psikologis Clara saat kejadian. Seluruh ruangan terasa semakin tegang. Clara bahkan hampir tidak berani mengangkat kepalanya. Lalu akhirnya hakim mengucapkan kalimat yang menentukan. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan terdakwa terjadi dalam situasi membela diri. Beberapa detik pertama terasa seperti mimpi. Clara tidak langsung memahami arti kata-kata itu. Namun ketika pengacaranya menepuk bahunya pelan, ia akhirnya menyadari sesuatu. Ia dibebaskan. Ruangan sidang langsung dipenuhi berbagai reaksi. Beberapa orang terlihat lega. Beberapa lainnya tampak tidak percaya. Media yang hadir segera menulis berita tentang keputusan tersebut. Kasus yang selama berbulan-bulan mengguncang kota Surabaya akhirnya mencapai akhir secara hukum. Namun bagi Clara, keputusan pengadilan itu tidak benar-benar menghapus semua yang telah terjadi. Beberapa hari setelah persidangan berakhir, Clara kembali ke rumahnya. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa sangat berbeda. Ia berjalan melewati ruang tamu, dapur, dan setiap sudut rumah itu membawa kenangan yang sulit dilupakan. Meskipun hukum telah memutuskan bahwa ia tidak bersalah, Clara tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ia tidak lagi menjadi orang yang sama. Sementara itu, kehidupan Daniel juga berubah secara drastis. Hubungan rahasia yang dulu terasa seperti pelarian kini menjadi sesuatu yang menghancurkan segalanya. Ia kehilangan istrinya. Kehidupan keluarganya berubah selamanya. Daniel sering duduk sendirian di sebuah kafe di pusat Surabaya. Ia menatap jalan yang ramai. Orang-orang berlalu lalang tanpa mengetahui cerita yang pernah mengubah hidupnya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini? Sebuah pesan sederhana, sebuah pertemuan yang tidak seharusnya terjadi. Dan keputusan-keputusan kecil yang akhirnya membawa konsekuensi besar. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di kota Surabaya perlahan kembali normal. Berita tentang kasus itu tidak lagi memenuhi halaman utama. Orang-orang mulai melupakan cerita tersebut. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, cerita itu tidak pernah benar-benar berakhir. Suatu malam Clara berdiri di halaman belakang rumahnya. Langit terlihat mendung. Angin malam bertiup pelan. Ia menatap langit cukup lama. Mungkin mencoba memahami perjalanan hidup yang telah ia lalui. Ia pernah memiliki kehidupan yang sederhana. Rumah, keluarga, rutinitas yang tenang. Namun satu keputusan mengubah segalanya. Dan kini ia harus hidup dengan semua kenangan itu. Cerita ini bukan hanya tentang cinta. Bukan juga hanya tentang pengkhianatan. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia bisa tersesat dalam keputusan-keputusan kecil. Tentang bagaimana emosi dapat membawa seseorang ke titik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan tentang bagaimana satu hari, satu momen, bisa mengubah kehidupan banyak orang selamanya. Di kota Surabaya, malam itu terasa tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada cerita yang akan selalu diingat oleh mereka yang pernah mendengarnya. Cerita tentang cinta, kesalahan, dan konsekuensi yang tidak bisa dihindari.